Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Ini merupakan pertemuan ke-11 dan 12, yang mana sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perekonomian dua sektor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Kita langsung saja. Bagaimana perekonomian 3 sektor? Nah, saudara sekalian, kita harus pahami bersama terlebih dahulu bagaimana pengertian dari perekonomian 3 sektor itu. Nah, ekonomi 3 sektor itu merupakan ekonomi yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Jadi ada 3 ya, ada sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kalau 2 sektor sebelumnya tidak ada pemerintah. Nah, dengan demikian kita bisa menganalisis perekonomian 3 sektor pada hakikatnya itu diperhatikan peranan dan pengaruh dari pemerintah itu sendiri atas kegiatan dalam suatu perekonomian, dalam circular ekonomi. Nah, ini saudara sekalian bisa lihat skemanya di sini. Di sini adalah swasta, perusahaan ya, kemudian ini rumah tangga, dan ini pemerintah. Perputarannya bisa dilihat saudara sekalian bahwasanya seperti di perekonomian dua sektor bahwa rumah tangga menyediakan sumber daya manusia. Kemudian perusahaan memberikan pemasukan dan layanan. Ada produk ya, ada jasa. Kemudian rumah tangga membayarkan pajak kepada pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan membayarkan pajak kepada pemerintah. Lalu, apa yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga dan kepada bisnis atau kepada perusahaan? Memberikan layanan dan atau pemasukan, memberikan layanan atau pembayaran. Itu ya. Layanannya apa, pembayarannya apa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di dalam perekonomian 3 sektor, itu campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan yang sangat penting, yang dimana merupakan penentuan dari keseimbangan pendapatan nasional. Sehingga yang pertama apa yang terjadi, yaitu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah itu bisa mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Kemudian, pajak itu memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan ini akan menaikkan pembelanjaan secara agregat. Nah, kedua aliran atau pengeluaran pendapatan ini bisa mengubah pola aliran pendapatan di dalam perekonomian, gitu ya. Akan berpengaruh terhadap aliran pendapatan. Di dalam ekonomi 3 sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Nah, kalau di perekonomian 4 sektor nanti ada kegiatan ekspor dan impor di sini. Oleh sebab itu, maka ekonomi 3 sektor itu masih dikatakan sebagai ekonomi tertutup. Nah, di sini saudara sekalian, ini pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Nah, pemerintah itu bisa menjadi peranan sentral bagi pengaturan perekonomian yang terjadi di masyarakat. Jadi sebagai kunci, peranan sentral yang utama dalam perekonomian yang terjadi secara nasional. Kemudian pemerintah itu juga memiliki pengaruh atau peranan sebagai konsumen produk, barang, dan jasa. Karena nanti akan ada belanja pemerintah juga. Nah, belanja pemerintah itu juga sebagai bentuk kebijakan dalam pengaturan perekonomian di masyarakat. Kemudian, pemerintah berpengaruh sebagai produsen, mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai negara, itu kan juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga dia juga berlaku sebagai produsen ketika
ada beberapa sektor atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bisa dipenuhi oleh swasta saja gitu ya. Jadi di sini pemerintah juga berperan. Kemudian saudara sekalian, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap warga negara. Untuk apa? Yaitu sebagai pemasukan, sebagai mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Bagaimana syarat keseimbangan dan aliran pendapatan tersebut? Nah, di dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor itu bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana di dalamnya itu terdapat pemerintah. Lalu apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah sesuai dengan syarat pengeluaran itu, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, aliran baru yang kedua itu merupakan pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Kemudian di sini ada sirkulasi aliran pendapatan yang tadi kita sudah melihatnya lebih detail ya di sini ya. Nah, mari kita lihat di sini hubungan antara pemerintah dan rumah tangga terlebih dahulu. Di sini saudara sekalian, rumah tangga dengan pemerintah itu di sini pemerintah memberikan gaji dan upah, sewa, bunga dan profit kepada rumah tangga. Karena dia juga sebagai produsen ya, pemerintah juga sebagai konsumen. Kemudian rumah tangga membayarkan pajak individu kepada pemerintah. Pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah untuk perusahaan karena ada belanja negara. Kemudian perusahaan di sini membayarkan pajak atas produksinya. Seperti sebelumnya di dua sektor, rumah tangga memberikan sebagai pasar faktor produksi kepada perusahaan. Nah, di sini saudara sekalian, selain itu rumah tangga juga menerima pasar output dari perusahaan dan rumah tangga itu melakukan konsumsi rumah tangga dari produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kenapa di sini ada penanaman modal dan lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan itu membantu produksi dalam perusahaan dalam bentuk pinjaman, ya. Nah, pinjaman itu dilakukan oleh penanam modal, yang mana menjadi bentuk investasi ketika sudah dikelola di perusahaan. Nah, saudara sekalian, di sini ada lembaga keuangan. Sumber keuangannya dari mana? Yaitu dari tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga, gitu ya. Jadi ini muter terus seperti ini. Demikian. Lalu bagaimana syarat keseimbangan di perekonomian 3 sektor? Nah, syarat keseimbangannya itu pengeluaran dilakukan oleh berbagai pihak kan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga, kemudian investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah yaitu membeli barang dan jasa. Maka dengan demikian keadaan untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor itu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregatnya. Atau di sini pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Atau investasinya pendapatan sama konsumsi ditambahkan jumlah savingnya kemudian ditambah dengan pajaknya. Nah, diturunkan menjadi seperti ini. C plus I plus G, ya, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah sama dengan konsumsi
dijumlahkan dengan saving ditambah dengan T. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini yang sama di mana? Ini ya, C-nya sama, maka jadi investasi ditambah jumlah pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan ditambahkan dengan pajak. Nah, berkenaan dengan jenis-jenis pajak. Nah, pajak itu berarti kan tadi pemasukan yang diberikan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Nah, macam-macamnya ada 2 jenis, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, contoh dari pajak langsung, misalkan di sini saudara sekalian ada contoh pajak pendapatan. Nah, pajak pendapatan itu ada 3, ada pajak regresif, proporsional, dan progresif. Nah, saudara sekalian bisa cek ya, apa tuh pajak regresif, pajak proporsional, pajak progresif itu apa. Kemudian untuk pajak tak langsung itu ada pajak impor. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana efek pajak konsumsi dan tabungan. Nah, pendapatan di sini tidak sama dengan pendapatan disposable-nya. Maka pendapatan dispensable itu dilihat dari mana? Yaitu sama dengan pendapatan ditambah dengan transfer pemerintah ditambah dengan pajaknya ya. Sehingga terdapat perbedaan antara pendapatan dispensable di dalam 2 sektor dengan pendapatan di dalam 3 sektor. Jadi pendapatan disposable 2 sektor itu selalu lebih besar daripada 3 sektor. Kenapa? Karena di dalam 3 sektor masih ada pajak ya, masih muncul pemerintah gitu. Ada pajak dan ada transfer pemerintah. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa konsumsi itu sama dengan CO plus MPC kali YD-nya ya. Maka fungsi di dalam tabungan apabila di dalam 3 sektor itu sama dengan S sama dengan YD min konsumsi, S sama dengan C ini apa? C ini nih tadi ya dimasukkan. Kemudian ditemukan bahwa S sama dengan 1 min MPC dikalikan pendapatan disposable minus CO-nya. Sehingga saving-nya atau tabungannya adalah S sama dengan min CO ya. Ditambahkan dengan 1 min MPC kalikan pendapatan disposable. Nah, agar tidak bingung saudara sekalian, kita masuk ke soal. Nah, di sini kita bisa melihat langsung efek pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Nah, diketahui C sama dengan 90 plus 0,75 YD, S sama dengan min 90 plus 0,25 YD. Nah, diketahui transfer pemerintahnya 0 di bagian pertama, ini bagian pertama, ini bagian kedua. Kemudian pajaknya sama dengan 0 di bagian kedua, pajaknya 40. Jadi di bagian pertama pajaknya itu 0, bagian kedua pajaknya 40. Nah, jadi di kolom ini, kolom pertama nih ya, bagian pertama ini, itu tidak ada pajak. Sehingga pendapatannya, ini ya dari pendapatan 0, kemudian konsumsinya tetap 90, savingnya berkurang minus 90. Karena memang kan tidak ada yang ditabung ya, tidak ada sisanya. Kemudian begitu selanjutnya, ketika pendapatan 1.200, tidak ada pajak, kemudian pendapatan disposable-nya 1.200, konsumsinya 990, di sini saving-nya sisanya adalah 210. Nah, bagaimana ketika pajak itu diterapkan, ditarik gitu ya. Jadi di dalam pengeluarannya ada pajak nih di sini. Nah, pajaknya berapa tadi? 40. Nah, pajaknya 40, maka ketika seseorang pendapatannya 0, harus tetap bayar pajak 40. Maka pendapatan disposable-nya minus ya, 40. Kemudian konsumsinya 60. Nah, sehingga tabungannya dia harus menjadi minus 100 ya. Ini dimasukkan ya, ini fungsinya ya, ke bagian-bagian yang diketahui. Kemudian ketika pendapatan, misalkan di sini 720, harus ada 40 nih pajak.
Kemudian maka pendapatan disposibelnya berapa? 680 karena sudah dikurangi dari pajaknya. Kemudian konsumsinya dibutuhkan ternyata 600. Maka yang bisa ditabung sisanya adalah 80 di sini. Nah, maka bisa dilihat apa yang terjadi ketika terdapat pajak nih di dalam konsumsi dan tabungan. Ketika ada pajak, maka konsumsi sebelum pajak nih bisa lebih tinggi pada kolom kedua, misalkan pendapatan 240, konsumsi 270, di sini 240. Ya. Kemudian di sini lebih savingnya bisa lebih besar daripada sebelum dikenakan pajak gitu. Misalkan pendapatannya 1.200, oke kita lihat nih pada baris 1.200 saudara sekalian. Maka dikenakan pajak 40. Nah, apa yang membedakan di sini? Pendapatan disposibelnya 1.200. Di sini harus dikurangi pajak yaitu 1.160. Kemudian konsumsinya menjadi berapa? 990. Lebih besar daripada setelah dikenakan pajak. Kemudian savingnya di sini jadi lebih besar 210, sedangkan setelah terkena pajak yaitu menjadi 200. Nah, bagaimana dengan efek pajak proporsional? Nah, pajak proporsional itu bentuknya prosentase ya dari pendapatan. Ternyata di sini ditulis ditentukan 20% dari pendapatannya. Nah, kita masukkan fungsinya. Pendapatannya sekian sebelum kena pajak, ini sekian setelah kena pajak. Nah, maka di sini 20%. 20% dari apa? Dari pendapatan ya. Nah, dimasukkan semua 20% dari sini ya. Dari setiap pendapatannya ini. Kemudian ya kita analisis satu saja. Misalkan pendapatannya 960. Pajaknya kena 192. Kemudian pendapatan disposibelnya menjadi 768. Nah, kalau di sini pendapatan disposibelnya jadi 960. Kemudian konsumsinya di sini sebelum kena pajak 810. Di sini 666. Nah, di sini savingnya 150 sebelum kena pajak. Setelah kena pajak menjadi 102. Terbukti bahwasanya konsumsi sebelum kena pajak itu dan saving itu selalu ya lebih besar daripada setelah kena pajak ya, setelah perekonomian 3 sektor. Jadi perekonomian 2 sektor itu selalu lebih besar pendapatannya daripada 3 sektor karena ada kewajiban lain yaitu tadi pajak ya. Nah, ini kurvanya. Jadi ini pajak tetap tadi yang awal yang 40 itu, kemudian ini pajak proporsionalnya. Kemudian nah, bagaimana keseimbangan perekonomian 3 sektor? Nah, di dalam kondisi perekonomian suatu negara, dimisalkan ini dalam triliun rupiah. Fungsi konsumsinya C sama dengan 0,75 YD di plus 20. Investasinya diketahui 40, pajaknya 20, konsumsi pemerintah 60, dan transfer pemerintahnya 40. Nah, berdasarkan kondisi yang diketahui itu tadi, bagaimana bentuk keseimbangan perekonomian pada negara tersebut? Baik, selanjutnya saudara sekalian, kita lihat dari sini. Sebentar. Nah, di sini diketahui fungsi konsumsinya C sama dengan 0,75 YD plus 20. Investasi 40, pajaknya 20, konsumsi pemerintahnya 60, transfer pemerintah 40. Nah, saudara sekalian, kita masukkan apa yang sudah diketahui. Y, ini kan sudah diketahui ya dari awal. Kemudian TX-nya berapa? 20. Oke, berarti sampai bawah itu 20. Kemudian TR-nya berapa? TR-nya 40. Oke, sampai bawah 40. Kemudian di input lagi. Konsumsinya bisa dihitung ya sesuai dengan fungsi konsumsinya di sini. Jadi tinggal di input
Kemudian diketahui juga investasi itu 40 di sini. Belanja konsumsi pemerintah itu 60. Nah, ini di sini. Berarti yang belum diketahui tinggal diisi. Nah, saudara sekalian, di sini bahwasanya ternyata setelah dilakukan perhitungan, maka dicarilah titik keseimbangannya. Nah, titik keseimbangan itu terjadi ketika apa? Ketika saving, nih ya, tabungan ini sama dengan saving dijumlahkan dengan TX ya, dengan pajak sama dengan investasi dijumlahkan dengan pengeluaran pemerintah dan dijumlahkan dengan transfer pemerintahnya. Kalau jumlah dari transfer pemerintah, investasi, dan pengeluaran pemerintah sama dengan TX dan tabungan, itu dikatakan seimbang. Dan syarat yang kedua adalah ketika pengeluaran agregat itu sama dengan penawaran agregatnya. Ya. Penawaran agregat itu harus sama dengan pengeluaran agregatnya. Nah, di sini maka mana yang sama? Nah, ini sudah ditandai ya. Namun kita cek lagi. Apakah pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat? Oke, ternyata sama 540. Apa ada yang seperti ini juga? Kita cari. Oh, tidak ada ya. Kemudian, apakah jumlah dari itu tadi? Transfer pemerintah, investasi, dan government, pengeluaran belanja pemerintah itu sama di sini jumlahnya. Ini 40 ya. Kita ganti warna hijau. Ini 40. 40. Oke. Dengan investasi 40. Dan belanja pemerintah. Ini jumlahnya berapa? 140 ya. Nah, jumlahnya 140. Ditulis dulu. 140. Nah, itu harus sama dengan jumlah dari tabungan dan pajak. Tabungan sama pajak. Nah, tabungannya berapa di sini? Tabungan S ya, 120. Pajaknya berapa? Pajaknya TX. 120. Nah, 120 sama 20 menjadi 140. Oke. Berarti titik keseimbangannya ketika pendapatannya 540 di sini. Oke, ini bentuk kurvanya. Kita masuk ke perekonomian 4 sektor. Nah, di dalam perekonomian 4 sektor, di dalamnya itu ada analisis pendapatan nasional yang terdiri dari 4 pelaku ekonomi. Yaitu apa? Rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri. Nah, analisis pendapatan nasional 4 sektor itu disebut juga analisis pendapatan nasional dengan perekonomian terbuka. Kenapa? Karena sudah berhubungan dengan pihak luar negeri, yaitu adanya ekspor dan impor. Nah, jadi RTLN ini, saudara sekalian, sudah dipengaruhi oleh sektor luar negeri, yaitu ekspor dan impor. Nah, bagaimana arus perekonomiannya? 4 sektor. Di sini ada ditambahkan luar negeri ya, berarti ya. Kan tadi sebelumnya 3 sektor perusahaan, pemerintah, sama masyarakat. Nah, di sini ada luar negeri nih. Perannya apa? Nah, tinggal ditambahkan saja tentang adanya impor
ya, dan ekspor dari luar negeri, gitu ya. Jadi dilihatnya dari sisi luar negerinya. Oke. Nah, ekspor itu apa? Jika sebuah negara mengirimkan atau menjual produk nasionalnya ke luar negeri. Nah, impor jika sebuah negara menerima atau membeli produk negara lain. Di sini ekspor secara fisik itu merupakan bentuk pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lainnya. Nah, di dalam ekspor ini mengakibatkan apa? Yaitu peningkatan pada pengeluaran agregat dan akhirnya menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Nah, impor secara fisik itu bagaimana? Yaitu pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Nah, aliran barang ini itu ya nanti akan menimbulkan aliran keluar atau disebut dengan istilah bocoran ya, yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Itu jadi kita kan bayar, pemerintah kan bayar, maka terjadi aliran keluar, jadi bocor. Oleh karena itu pendapatan nasional akan menurun. Nah, kenapa ekspor itu dilakukan dalam suatu negara? Ya, karena barang tersebut itu diperlukan oleh negara lain. Yang kedua, negara lain tidak dapat memproduksi barang tersebut, jadi hanya di negara yang mengekspor tersebut. Dan yang paling penting, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing pada pasar luar negeri itu punya keistimewaan. Tuh. Nah, di dalam neraca perdagangan, ekspor suatu negara itu dikurangi nilai impornya. Nah, jadi trade balance-nya itu ini tadi, ekspor suatu negara dikurangi impornya. Itu baru dikatakan ekspor bersih ya, atau ekspor neto. Nah, terjadi surplus perdagangan jika apa? Jika ekspor itu lebih besar daripada impornya. Atau dikatakan ekspor netonya adalah bernilai positif. Kemudian terjadi defisit perdagangan jika apa? Jika ekspor lebih kecil daripada impornya. Atau dikatakan ekspor netonya negatif. Nah, ekspor ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya daya saing produk ya, kualitas dan harga yang ditawarkan oleh negara lain yang sejenis. Misalkan komputer, kita mau ekspor komputer, ternyata ada negara lain yang ekspor komputer juga. Nah, itu daya saing produknya bagaimana? Dari sisi kualitas dan harga. Kemudian daya beli atau kondisi perekonomian suatu negara penerima ekspornya. Bagaimana daya belinya itu harus disesuaikan sama nilai produksinya, sama produknya itu tadi. Kemudian kebijakan proteksi dari negara tujuan untuk ekspor ya. Kadang negara-negara itu juga harus melindungi produsen di dalam negerinya sendiri, sehingga harus mengatur, ada yang dumping, ada yang menentukan kuota jumlah impornya di negara tersebut, dan ada yang harus spesifik nih jenis-jenis barangnya. Seperti itu. Kemudian kurs valuta asing di negara dengan negara tujuan pengekspor. Itu bagaimana? Nah, lalu bagaimana kaitan fungsi ekspor dan impor terhadap pendapatan nasional? Nah, ekspor itu tidak tergantung kepada pendapatan nasional, sehingga dipandang menjadi apa? Yaitu dipandang sebagai pengeluaran otonomi. Nah, baru impor itu ditentukan oleh pendapatan nasional. Jadi kalau ekspor itu tergantung otonominya ya. Sedangkan kalau impor itu dilakukan oleh pemerintah sehingga dia berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Terjadi bocoran itu tadi. Kemudian impor sendiri itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada harga dan nilai tukar valuta asing, tentu saja, karena kalau sudah berhubungan dengan luar negeri, pasti berhubungan dengan nilai tukar valuta asingnya. Kemudian kondisi produk nasional yang dihasilkan di dalam negeri. Sama misalnya tadi ya, ketika ekspor, bagaimana kondisi perekonomian di suatu negara tersebut. Kemudian kebijakan proteksi negara pengimpornya. Nah,
Itu tergantung sama pemerintahan setempat, pemerintahan negara tersebut. Nah, saudara sekalian di sini, fungsi impor itu, penentu utama dari impor itu kan adalah produk nasional suatu negara. Semakin tinggi produk nasionalnya, maka semakin besar nih impor yang dibutuhkan. Dengan demikian, fungsi impor itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti apa? Yaitu sama dengan M sama dengan MO plus MY-nya. Nah, M di sini adalah impor, sedangkan MO adalah impor otonominya. Nah, M kecil itu marginal profit itu impornya, kemudian Y itu baru produk nasionalnya. Maka dari itu, kenapa impor itu tergantung pada impor otonominya, kemudian produk nasionalnya, dan marginal profit itu impornya. Nah, bagaimana titik keseimbangan antara di dalam ekonomi 4 sektor? Nah, keseimbangan ekonomi akan tercapai apabila agregat supply-nya sama dengan agregat demand-nya, ya. Disingkat biasanya AS dan AD. Atau AS sama dengan AD di sini. Nah, apa itu AS? AS merupakan keseluruhan produk nasional yang siap untuk ditawarkan kepada masyarakat. Sedangkan AD, agregat demand, merupakan keseluruhan pengeluaran masyarakat untuk meminta produk nasional yang terdiri dari C, I, G, dan X-nya itu tadi. Jadi AS ini yang siap ditawarkan, ini permintaannya yang diminta oleh masyarakat. Lalu, saudara sekalian, nah, analisis keseimbangan perekonomian 4 sektor itu dilakukan dengan 2 pendekatan ya. Yang pertama yaitu melalui pendekatan pengeluaran agregat, AE-nya, yaitu di mana penawaran agregat itu sama dengan pengeluaran agregatnya. Kemudian, ini ya, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregatnya. Kemudian, pendekatan yang kedua yaitu melalui pendekatan kebocoran dan suntikan. Yang mana ini rumusnya? Pendekatan kebocoran dan suntikan. Nah, sebelumnya kita sudah di perekonomian 3 sektor, sudah menentukan ada contoh soal tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor, dampak pajaknya. Nah, sekarang saudara sekalian saya beri tugas untuk mencari soal atau membuat ya perhitungan keseimbangan perekonomian 4 sektor. Satu saja. Bisa dengan model suntikan bocoran, bisa dengan pengeluaran dan penawaran agregatnya. Nah, nanti saudara tuliskan ke dalam buku catatan atau kertas, saudara foto, dan kemudian diupload di link absensi yang diberikan. Jika ada kebingungan, atau hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung kepada saya melalui grup atau menjapri. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon disimak sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.